Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 akan mempresentasikan permasalahan gizi di negara berkembang, yaitu teman saya Andika Ilham Pratama, Atika Putri Faradila, saya sendiri, Desti Faradila. Yang jurnal pertama yaitu masalah gizi yang dihadapi. Masalah gizi di Indonesia. Status gizi pada masa balita sering dinyatakan sebagai masa kritis dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih pada periode 2 tahun pertama merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal. Gambaran keadaan gizi balita diawali dengan cukup banyaknya bayi dengan berat lahir rendah atau bisa disebut dengan BBLR. Setiap tahun diperkirakan ada 350.000 bayi dengan berat lahir rendah di bawah 2.500 gram. Sebagai salah satu penyebab utama tingginya kurang gizi pada dan kematian balita. Tahun 2003, prevalensi gizi kurang pada balita sebesar 27,5%. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 1989, yaitu sebesar 37,5%, atau terjadi penurunan sebesar 10%. Meskipun sampai tahun 2000, penurunan gizi kurang cukup berarti. Akan tetapi, setelah tahun 2000, gizi kurang meningkat kembali. Gambaran terjadi pada gizi buruk yaitu dari tahun 1989 sampai tahun 1995 meningkat tajam, lalu cenderung fluktuatif sampai dengan 2003. Ini prevalensi tabel yang pertama, jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang di Susena 1989 sampai 2003. Meskipun secara prevalensi kelihatan menurun, namun jika memperhatikan terhadap jumlah penduduk dan proporsi balita pada tahun yang sama, terlihat beban masalah yang dihadapi cukup besar. Jika dilihat berdasarkan sebaran di provinsi, Susena 2003, prevalensi yang terendah masalah gizi buruk dan gizi kurang adalah Provinsi Bali, yaitu 16,18%, dan yang tertinggi di Provinsi Gorontalo, 46,11%. Terdapat 14 provinsi dengan prevalensi gizi, kurang gizi, dan gizi buruk masih di atas rata-rata nasional dan 15 provinsi di bawah rata-rata nasional. PPT selanjutnya akan dibacakan oleh Desti Faradila. Tantangan dan rencana pemerintah. Tantangan yang akan dihadapi pemerintah, dampak krisis ekonomi telah menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih 15% atau sekitar 38 juta. Pada masyarakat ini, daya beli terhadap makanan dan pelayanan kesehatan sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mencegah kurang gizi, upaya peningkatan daya beli melalui pemberian kredit, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pemasarannya dan peningkatan keterampilan atau income generating yang disertai dengan upaya KIE gizi menuju keluarga sadar gizi kepada masyarakat miskin menjadi sangat penting. Next. Meningkatnya kasus gizi buruk, hal ini menunjukkan rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Untuk mengatasi situasi ini, upaya pemenuhan kesehatan dan gizi melalui program jaring pengaman sosial masih perlu mendapat prioritas. Misalnya, pemberian suplementasi gizi yang tepat sasaran, tepat waktu dengan mutu yang baik, perlu mendapat prioritas. Next. Rencana strategis pemerintah berdasarkan pemikiran tersebut di atas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan gizi ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya perbaikan gizi akan lebih
efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan SDM. Yang kedua, dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Yang ketiga, pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian deskriptif atau efektif dan efisien dan lokal spesifik. Next. Yang keempat, pengambilan keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan evidence-based dalam menunjukkan kebijakannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Yang keenam, meningkatkan upaya penanggulangan dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM, dan masyarakat. Baik, ini adalah jurnal kedua, akan dibacakan oleh Andika Ilham pertama. Masalah gizi yang dihadapi. Status gizi pada 1000 HPK akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, dan produktivitas pada masa yang akan datang. Ibu dan bayi memerlukan gizi yang cukup dan berkualitas untuk menjamin status gizi dan status kesehatan, kemampuan motorik, sosial, dan kognitif, serta kemampuan belajar dan produktivitasnya pada masa yang akan mendatang. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada 1000 HPK akan mengalami masalah neurologis, penurunan kemampuan belajar, peningkatan risiko drop out dari sekolah, penurunan produktivitas dan kemampuan bekerja, penurunan pendapat, penurunan kemampuan menyediakan makanan yang bergizi, dan penurunan kemampuan mengasuh anak. Selanjutnya akan menghasilkan penularan kurang gizi dan kemiskinan pada generasi yang selanjutnya. Selanjutnya ada prevalensi. Prevalensi kurus atau wasting, pendek, stunting, dan berat badan kurang atau underweight tidak terlalu jauh berbeda antara kelompok bayi dan balita dari tahun ke tahun. Sebanyak 7,5% bayi dan 7,8% balita mengalami kurus, 21% bayi dan balita mengalami pendek, 9,6% bayi dan 7,8% balita mengalami berat badan kurang. Prevalensi overweight berbeda antara kelompok bayi dan balita, yaitu 11,8% dan 1,7%. Sebanyak 6,7% dari 458 bayi memiliki riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau BBLR. Berikut gambar prevalensi dari tabel kedua. Next. Tantangan dan rencana pemerintah. Sehingga diharapkan dengan adanya edukasi tentang kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan ibu. Selain itu, diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif dan pemberian MPASI sesuai umur dan tahapannya. Ibu akan mempunyai keinginan untuk merubah sikap dan perilakunya sesuai pengetahuan yang sudah didapat dan melakukan real action sebagai bentuk nyata dari perubahan perilaku yang diharapkan. Pemberian edukasi gizi merupakan salah satu faktor pengungkit untuk memperbaiki perilaku gizi yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi, internet, dan media sosial menjadi alternatif media yang dapat digunakan untuk membantu menyebarkan edukasi gizi. Baik, ini adalah referensinya. Sekian presentasi kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.